Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas dua bagian penutup dari pendahuluan kitab ini. Bagian pertama tentang sikap manusia terhadap karamah, bagian kedua tentang dua kesalahpahaman besar seputar wali dan nabi. Setelah itu kita akan berdiri di ambang pintu pembahasan utama kitab, biografi Nabi Muhammad SAW. Siap? Kita mulai. Tatimmatun. Bagian ini namanya tatimmah, artinya pelengkap. Semacam tambahan penting sebelum bab ditutup sepenuhnya. Penulis mengutip dari kitab Raudhur Rayahin karya Al-Yafi'i, ulama besar abad ke-8 Hijriah. Kitab ini berisi kumpulan kisah dan analisis tentang para wali. Kutipannya begini, Al-nasu fil karamati aqsam. Manusia dalam menyikapi karamah terbagi menjadi beberapa golongan. Kata aqsamun sengaja dibiarkan umum dulu, belum disebutkan berapa. Ini cara retorika yang membuat pendengar penasaran. Lalu satu persatu golongan itu diurai. Golongan pertama, minhum man yunkiruha mutlaqan wahum ahlu madhabin ma'rufun wa anit tuqa wal huda masrufun. Di antara mereka ada yang mengingkari karamah secara mutlak. Mereka penganut mazhab yang sudah dikenal dan mereka dipalingkan dari takwa dan hidayah. Yang dimaksud adalah kelompok Mu'tazilah yang menolak karamah karena takut rancu dengan mukjizat Nabi. Tapi penulis menilai sikap ini bukan sekadar salah secara ilmu. Lebih dari itu, mereka masrufun, dipalingkan dari cahaya takwa dan hidayah. Ini konsekuensi yang berat. Golongan kedua, wa minhum man yusaddiqu bi karamati man madha duna ahli zamanih. Di antara mereka ada yang membenarkan karamah orang-orang terdahulu tapi tidak membenarkan karamah orang yang hidup di zamannya. Golongan ini lebih umum di sekitar kita. Percaya karamah para wali yang sudah ratusan tahun meninggal, tapi skeptis terhadap wali yang ada di depan mata. Penulis langsung memberi perumpamaan yang sangat tajam. وهم كبني إسرائيل صدقوا بموسى حين لم يروه وكذبوا محمدا حين رأوه مع كونه أعظم. Mereka seperti Bani Israel yang membenarkan Musa ketika tidak melihatnya, tapi mendustakan Muhammad ketika melihat beliau, padahal beliau lebih agung. Jarak waktu menciptakan ilusi kesucian, yang sudah jauh mudah diidealisasi karena kita tidak bisa melihat kekurangannya. Yang ada di depan mata justru lebih mudah diragukan. Ini penyakit hati yang nyata dan sudah didiagnosis ulama sejak lama. Golongan ketiga, wa minhum man yusaddiqul awliya'a fi zamanih, lakin la yusaddiqu bi ahadin muayyan. Di antara mereka ada yang membenarkan adanya wali di zamannya, tapi tidak membenarkan seorang wali tertentu secara khusus. Ini yang paling halus dan paling susah dideteksi. Kalau ditanya, percaya ada wali? Jawabnya iya. Tapi begitu disebut nama konkret, selalu ada alasan untuk ragu. Kata kuncinya adalah muayyan, tertentu, spesifik. Kepercayaan yang tidak pernah turun ke level konkret adalah kepercayaan yang tidak fungsional. Seperti percaya ada obat yang bisa menyembuhkan, tapi tidak mau minum obat apapun secara spesifik. Hasilnya, tidak sembuh. Dan inilah akibatnya. وَهَذَا مَحْرُومٌ مِنَ الْإِمْدَادِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ لَا يَنْتَفِعُ بِأَحَدٍ أَبَدًا. Orang seperti ini terhalang dari imdad, karena siapa yang tidak mau tunduk kepada seorang tertentu, tidak akan memperoleh manfaat dari siapapun selamanya. Al-imdadu, pertolongan dan limpahan spiritual yang mengalir dari Allah melalui para wali kepada murid-muridnya. Kalau tidak mau tersambung kepada satupun secara konkret, limpahan itu tidak akan sampai. Kata abadan, selamanya, menunjukkan ini bukan kerugian sementara. Ini kerugian jangka panjang. Jadi ringkasan bagian tatimmah. Ada 3 sikap salah terhadap karamah. Menolak total, percaya tapi hanya kepada yang sudah lama wafat, dan percaya secara umum tapi tidak mau mengakui siapapun secara konkret. Ketiganya menghalangi seseorang dari manfaat spiritual yang nyata. Khatimatun. Sekarang kita masuk ke penutup. Ada 2 bantahan penting di sini, lalu 1 pembahasan akademis, lalu jembatan menuju isi utama kitab. Bantahan pertama, la yablughu waliyun darajatan nabiyyi khilafan lima za'amahu ba'dul karramiyah. Seorang wali tidak akan pernah mencapai derajat seorang nabi, berbeda dengan klaim sebagian golongan karramiyah. Al-Karramiyah itu adalah kelompok pengikut Muhammad bin Karam, ulama menyimpang dari abad ke-3 Hijriah. Salah satu pandangan sesat mereka adalah, wali bisa mencapai derajat kenabian. Penulis menolak ini tegas dengan kata, la yablughu, tidak akan pernah mencapai. Bukan belum, bukan sulit, tapi tidak mungkin. Bantahan kedua, dan ini yang lebih berbahaya, ولا تسقط عنه التكاليف بكمال الولاية كما ادعى بعض أهل الإلحاد والاتحاد. Dan kewajiban syariat tidak gugur dari seorang wali hanya karena sempurnanya kewaliannya, sebagaimana klaim sebagian ahli ilhad dan ittihad. Al-ilhadu menyimpang dari kebenaran agama. Al-ittihadu paham bahwa manusia bisa menyatu dengan Allah sampai aturan agama tidak berlaku lagi baginya.
Inilah yang mereka klaim, annal waliya idza balagha al-ghayata fil mahabbati wa safa'il qalbi wa kamalil ikhlas saqata anhu al-amru wan nahyu. Bahwa seorang wali apabila telah sampai pada puncak mahabbah, kejernihan hati dan kesempurnaan ikhlas, maka gugurlah darinya perintah dan larangan. Walam yadurrahu dhanbun wala yadkhulun nara birtikabil kabair. Dosa tidak lagi membahayakannya dan ia tidak akan masuk neraka meskipun melakukan dosa besar. Klaim ini terdengar indah di permukaan. Tapi coba kita uji dengan satu contoh sederhana. Siapa yang paling cinta kepada Allah di antara seluruh manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau meninggalkan salat? Justru sebaliknya, beliau salat hingga kaki bengkak. Argumen sudah terlalu cinta hingga tidak perlu aturan langsung runtuh di sini. Wadzalika batilun bi ijma'il muslimin. Semua itu batil menurut ijma' kaum muslimin. Satu kalimat. Pendek. Tapi bobotnya paling berat di antara semua kalimat sebelumnya. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama. Ini level tertinggi dalam hukum Islam. Tidak ada ruang debat. Sekarang masuk ke diskusi akademis yang lebih halus. Ini bukan soal klaim sesat. Ini perdebatan ilmiah di antara ulama. Wala takunu walayatu ghairin nabi afdala minan nubuwati bihalin. Kewalian selain nabi tidak mungkin lebih utama daripada kenabian dalam keadaan apapun. Ini ditutup dulu dengan tegas. Lalu penulis membuka diskusi lain. Wa innamal kalamu fi walayatih. Yang diperdebatkan hanyalah kewalian nabi itu sendiri. Maksudnya, nabi itu punya dua sisi. Sisi sebagai wali dan sisi sebagai nabi. Mana yang lebih utama pada diri beliau? Pendapat pertama, faqila hiya afdalu minan nubuwat lima fiha min ma'na al-qurbi wa kamali al-ikhtisas. Ada yang berpendapat, sisi kewaliannya lebih utama, karena di dalamnya terdapat makna kedekatan dan kesempurnaan kekhususan dengan Allah. Argumennya, kewalian itu soal hubungan batin yang sangat personal dan langsung antara hamba dengan Allah. Tidak ada perantaraan, murni kedekatan. Pendapat kedua, waqil bal nubuwatuhu afdalu lima fiha min al-wasatati bainal haqqi wal khalq wal qiyami bimasalihid darain ma'a syarafi musyahadatil malak wa ghairi dhalik. Ada yang berpendapat, sisi kenabiannya lebih utama, karena di dalamnya ada perantaraan antara Allah dan makhluk, menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat, disertai kemuliaan menyaksikan malaikat, dan lain sebagainya. Argumennya, kenabian bukan soal diri sendiri saja. Kenabian adalah tentang menanggung beban misi, menghadapi penolakan, memperjuangkan kebenaran, menjadi jembatan bagi seluruh umat manusia. Beban yang jauh lebih berat. Penulis tidak memutuskan mana yang benar, karena memang ini diskusi ilmiah yang terbuka. Yang penting, kedua pendapat ini punya dasar yang sahih. Lanjut ke poin yang sangat penting soal karamah. Thumma inna dhuhural karamati la yadullu ala afdaliyati sahibiha, bal ala fadlih. Tampaknya karamah pada seseorang tidak menunjukkan bahwa ia lebih utama daripada yang lain, hanya menunjukkan bahwa ia punya keutamaan. Ini koreksi terhadap cara pikir yang sangat umum. Semakin hebat karamahnya, semakin tinggi derajatnya. Ternyata tidak begitu. Penulis membedakan afdaliyatun, lebih utama dari orang lain, dengan fadlun, punya keutamaan. Karamah membuktikan yang kedua, bukan yang pertama. Wa qad yakunu ghairuhu afdala minhu, bahkan boleh jadi ada orang lain yang lebih utama daripadanya. Fal afdaliyatu innama hiya biquwwatil iqan wa kamalil irfan. Karena keutamaan sejati hanya diukur dari kuatnya keyakinan dan sempurnanya ma'rifat. Dua hal ini tersembunyi di dalam hati, tidak bisa dilihat dari luar, tidak bisa diukur dari karamah yang tampak. Hanya Allah yang tahu. Dan Al-Junaid, imam besar tasawuf Baghdad, abad ketiga Hijriah, dijuluki Sayyid Ath-Thaifah pemimpin para sufi, mengungkapkan ini dengan kalimat yang sangat menggetarkan, Masya rijalun 'alal ma'i, wa mata bil 'atashi afdalu minhum, wallahu a'lam. Ada orang yang berjalan di atas air, padahal orang yang mati kehausan bisa jadi lebih utama dari mereka. Wallahu a'lam. Yang berjalan di atas air menampakkan karamah luar biasa. Yang mati kehausan tidak menampakkan apa-apa. Tapi mungkin yang kedua menanggung ujian dengan keimanan yang jauh lebih kukuh. Dan itulah yang Allah nilai. Sekarang kita sampai di jembatan menuju isi utama kitab. وَهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ فَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِالرَّبِّ الرَّؤُوفِ الْوَدُودِ. Inilah saatnya memulai pokok pembahasan. Aku berkata, seraya memohon pertolongan kepada Rabb yang Maha Penyantun, lagi Maha Mencintai. Awanut saatnya, waktu yang tepat. Ini penanda resmi bahwa pendahuluan selesai. Dan sebelum melanjutkan, penulis berhenti untuk memohon pertolongan. Dua nama Allah yang dipilih sangat tepat. Ar-Ra'ufu, yang memberikan kelembutan bahkan sebelum diminta. Al-Wadudu, yang Maha Mencintai.
karena yang akan dibicarakan adalah kekasih Allah yang paling agung. I'lam, waffaqanallahu ta'ala wa iyyaka limardatih. Ketahuilah, semoga Allah menganugerahkan taufik kepada kami dan kepadamu untuk meraih keridaannya. Kata i'lam adalah sinyal klasik dalam kitab Arab bahwa sesuatu yang sangat penting akan segera disampaikan. Dan penulis menyertakan dirinya dalam doa bersama pembaca. Tidak ada sikap superior di sini. Lalu penulis mulai menggambarkan sosok yang akan dibahas dengan rentetan deskripsi yang semakin meningkat keagungannya. Anna sayyid al-awliya'i wa musawida sadatil asfiya'i, bahwa penghulu para wali dan junjungan para pembesar orang-orang pilihan. Musawidun dari kata sawada, menjadikan seseorang sebagai pemimpin, atau dalam tradisi Arab, membuat nama seseorang tertulis sebagai tanda kehormatan tertinggi. Nabi bukan sekadar pemimpin orang biasa, beliau adalah sumber kemuliaan bagi semua pemimpin orang-orang pilihan. Wajauhara iqdi risalatil anzam wal qamus al-khidam al-muhit al-a'zam, permata dari untayan risalah yang paling indah dan samudra yang amat luas, dalam, lagi maha meliputi. Dua metafora. Pertama, kalung dari para nabi dan rasul, Nabi Muhammad adalah permata di tengahnya yang menjadi pusat keindahan seluruh kalung. Kedua, al-qamusu dalam bahasa Arab klasik artinya titik terdalam samudra. Al-khidamu, samudra maha luas. Al-muhitu, yang meliputi segalanya. Ilmu dan cahaya beliau tidak bisa diukur kedalamannya, tidak bisa dijangkau tepinya. Alladhi minhul madadu bidawamil madad, huwal Mustafa alaihi afdalus salati wassalam. Yang darinya memancar madad secara terus-menerus, dialah Al-Mustafa, semoga salawat dan salam terbaik tercurah kepada beliau. Al-Mustafa, yang terpilih. Dipilih Allah dari seluruh makhluk sebagai yang paling layak membawa risalah terakhir. فلنبتدئ بذكر شيء من ترجمته وإن كانت مفردة بمجلدات. Maka marilah kita mulai dengan menyebutkan sedikit dari biografi beliau, sekalipun jika diuraikan tersendiri akan memerlukan berjilid-jilid kitab. Bal hiya aktsaru min an tuhsa wa akbaru min an tustaqsa. Bahkan lebih banyak dari yang dapat dihitung dan lebih agung dari yang dapat diuraikan secara tuntas. Ini bukan hiperbola, ini kenyataan. Ribuan kitab sudah ditulis tentang Nabi Muhammad. Dan sampai hari kiamat pun tidak ada yang bisa mengklaim telah menguraikan beliau secara tuntas. وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُودُ هُنَا مِنْ ذَلِكَ فِي 8 أبواب. Namun, maksud pembahasan di sini dibatasi dalam 8 bab. Penulis sadar dirinya tidak bisa membahas semuanya. Maka dengan cermat beliau memilih 8 bab yang paling penting untuk audiens kitab ini. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa? Singkatnya begini. Kita belajar 3 sikap salah manusia terhadap karamah yang semuanya menghalangi dari manfaat spiritual. Kita belajar 2 klaim sesat yang ditolak ijma ulama, bahwa wali bisa menyamai nabi dan bahwa kewajiban syariat gugur bagi wali yang sudah sampai. Kita belajar bahwa ukuran keutamaan sejati bukan karamah yang tampak, tapi kuatnya iman dan dalamnya makrifat yang tersembunyi. Dan kita berdiri di ambang pintu pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan dibahas dalam 8 bab. Sosok yang keutamaannya jauh lebih luas dari yang bisa ditulis oleh siapapun. Sesi berikutnya kita masuk ke bab pertama. Insya Allah. Wallahu a'lam bisyawab.